Jadi gini ceritanya, gue nggak bilang kalau bumi itu berongga ataupun datar. Di dalam video ini, gue bakal ngebahas hal yang sekiranya menjadi misteri, yaitu apa sih yang membuat orang percaya kalau bumi itu datar. Ingat ya, hal apa yang membuat orang-orang percaya kalau bumi ini tuh datar. Sekali lagi nih, gue nggak bilang kalau bumi itu datar ya. Mau bumi itu datar, berongga, atau zigzag, atau abstrak gitu, kayak itu adalah kepercayaan masing-masing. Gue harap juga lo saling menghargai kepercayaan orang lain nih. Ibarat kata ya, kita saling berdiskusi sehat antar kepercayaan. Jangan langsung digoblokin ya. Kan kalau lo katanya nih ya, lo kan open minded nih. Kalau orang yang open minded berarti pikirannya terbuka dengan bahasan diskusian yang baru. Masalah percaya atau enggak itu mah nanti. Yang jelas, gue di sini ingin menjabarkan sekiranya beberapa teori dan juga sejarah yang dipercaya sama penganut bumi datar atau flat earth. Ingat ya, sekali lagi, jangan goblokin orang yang sekiranya mempunyai kepercayaan yang berbeda dengan diri lo. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri dari teori bumi datar atau flat earth. Oke, kita mulai bahas nih dari kapan pertama kali paham bumi datar itu disebut. Awalnya, bumi datar itu dicetus dari salah satu cabang ilmu pengetahuan yang disebut dengan kosmologi. Kosmologi adalah ilmu tentang yang ngebahas struktur dan sejarah alam semesta. Nah, pada kosmologi kuno Yunani, para filsuf di era Prasokrates ya, meyakini kalau bumi itu datar. Pernyataan ini dikutip dari buku yang berjudul Heaven and Earth in Ancient Greek Mythology karya Dirk L. Kupri pada tahun 2011. Filsuf Yunani yang yakin kalau bumi itu datar diantaranya adalah ada si Thales, Simplicius, dan Anaxagoras. Mereka yang menyatakan argumen tentang bumi datar itu mendapat banyak pertentangan. Kenapa? Karena di satu sisi filsuf Yunani lain kayak Pythagoras, Parmenides, Plato, dan Aristoteles itu yakin kalau bumi ini tuh bulat. Bahkan Plato, lagi-lagi Plato, dalam bukunya yang berjudul Phaedo menegaskan dengan jelas kalau bumi itu ya bulat. Karena ada dua pandangan berbeda tentang bentuk bumi nih, para filsuf ini kemudian saling menyampaikan argumen. Bisa dibilang ya, dari zaman dulu, itu dari zaman emak, kakek, buyut lo belum lahir, sudah ada perdebatan tentang bumi itu datar atau bumi itu bulat. Kalau lo di kolom komentar berdebat bumi itu datar atau bulat, ya elah, lo kayak anak baru cuy. Mana masih muda lagi. Dari zaman dulu, itu udah didebatin cuy, bumi itu datar atau bulat. Nah, perdebatan ini di antara dua filsuf ini itu terus berlangsung. Masing-masing dari mereka tuh kayak melakukan adu teori dan juga adu pembuktian. Lalu masyarakat yang mendengar perdebatan ini itu kayak bengong aja. Nggak ambil pusing cuy. Kayak ada yang bilang, oh iya bumi itu datar, setuju. Ada yang bilang, oh iya bumi itu bulat, setuju. Setelah itu, masyarakat balik lagi ke kehidupannya masing-masing, nggak ambil pusing. Hal ini terus berlanjut sampai ke masyarakat era modern. Karena sudah masuk nih ke era modern, otomatis muncul juga yang namanya hipotesis modern. Hipotesis modern tentang paham bumi datar itu digagas sama salah satu orang yang namanya Samuel Birley Rowbotham di abad ke-18. Samuel atau Sam ya kita sebutnya, itu menafsirkan ayat-ayat tertentu dari Alkitab. Terus dia publish sebuah pamflet dan akhirnya disebarin. Baru deh setelah mendapat beberapa pengikut atau orang yang sepaham, dia nulis satu buku yang judulnya Zetetic Astronomy Earth. Paham yang dia tulis di bukunya itu bernama Astronomic Zetetic. Astronomic Zetetic ini menyebut kalau bumi itu adalah sebuah cakram datar ya, yang berpusat di kutub utara dan dikelilingi oleh es Antartika.
Sementara matahari dan bulan itu punya jarak sekitar 4.800 km dari permukaan bumi datar. Kemudian kosmos atau luar angkasa itu berjarak sekitar 5.000 km di atasnya, ya. Lebih menarik lagi ya, di buku yang dia tulis ada semacam rangkuman dari sebuah eksperimen. Sam bereksperimen membuktikan bentuk permukaan bumi yang sebenarnya itu dengan satu metode. Metodenya itu disebut dengan Bedford Level Experiment. Eksperimen ini dilakukan di desa Walney Bedford, tepatnya di satu kanal, satu sungai yang sepanjang 15 km. Nah, Sam menggunakan alat semacam teleskop dan mengukur jarak penglihatannya dengan perahu sekitaran 9,7 km. Hipotesis yang menyebutkan apabila kalau bumi itu datar dan mempunyai lekungan, maka permukaan air akan menutup dan menghalangi badan perahu tersebut. Tetapi perahu yang dia lihat itu tetap ada, sehingga dia punya kesimpulan bahwa permukaan air itu rata dan bumi tidak memiliki lekungan. Ibarat kata ya, kalau gue translate ke bahasa sehari-hari nih ya, ibaratnya nih, lo lagi naik perahu, ya, lagi berlayar nih. Terus lo masih bisa ngelihat perahu lo, kayak, weh itu perahu gue masih di sana tuh, masih kelihatan, masih kelihatan, masih kelihatan. Nah, kalau masih bisa melihat perahu itu, berarti bumi itu tidak memiliki cekungan, otomatis bumi datar. Itu tadi adalah teori dari Bedford Level Experiment. Sayangnya, ada seorang peneliti bernama Alfred Russel Wallace yang melakukan eksperimen lebih kompleks dibandingkan Sam. Dia mengkoreksinya dan akhirnya membuktikan adanya kurva di permukaan air. Walaupun begitu, Sam tetap kekeh mendirikan sebuah organisasi bernama Zetetic Astronomy. Nah, dari zaman filsuf udah didebatin, zaman modern juga didebatin nih, bahkan sampai mendirikan organisasi, ya. Di dalam organisasi yang namanya dulu tuh adalah Zetetic Astronomy, ya, mereka ngebahas tentang paham dan pembuktian bumi itu datar. Pada akhirnya si Pak Sam, ya, Pak Samuel Birley Robotham itu meninggal di dunia pada tahun 1884. Nah, Zetetic Society tidak lagi aktif membahas bumi datar, tetapi peninggalan berupa paham bumi datar itu tetap dipercaya banyak orang. Akhirnya terbentuk lagi nih satu organisasi baru. Mereka menyebut dirinya adalah Universal Zetetic Society. Organisasi ini digagas oleh seseorang yang bernama Lady Elizabeth. Universal Zetetic Society itu menerbitkan banyak tulisan dalam bentuk majalah yang mereka terbitkan sendiri. Organisasi ini itu aktif dan terus ada sampai ke abad 20. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, organisasi ini itu perlahan-lahan mengalami kemunduran alias kurang diminati karena pada saat itu kan perang dunia ya. Nah, umat yang ada di dunia ini, manusia yang ada di dunia ini itu lebih berfokus kepada perang dunia dibandingkan dengan perdebatan apakah bumi itu datar atau bulat. Walaupun begitu, muncul deh organisasi yang sekiranya cukup viral nih sampai sekarang. Organisasi itu bernama The Flat Earth Society. Bagi The Flat Earth Society, teori bumi datar itu bukanlah sekedar konspirasi atau candaan doang. Hati-hati loh, pada tahun 1956 nih, ada lagi nih namanya Samuel Shenton, mendirikan International Flat Earth Society sebagai penerus dari Universal Zetetic Society. Shenton lebih punya minat ke ilmu pengetahuan dan teknologi, makanya organisasi ini itu tidak ngebahas tentang penafsiran Alkitab atau yang berkaitan dengan agama. Mereka mulai mencari bukti-bukti ilmiah kalau bumi itu datar. Nah, gak lama setelah organisasi Flat Earth Society didirikan, satelit buatan manusia pertama itu diluncurkan dan menangkap banyak foto yang nunjukin kalau bumi itu bulat. Tapi Shenton bilang dan juga para pengikutnya bilang kalau foto yang seperti itu dapat menipu atau tipeng-tipeng lah. Alias dia bilang kalau foto yang ada di satelit itu hanyalah rekayasa. Organisasi Flat Earth Society juga berpendapat kalau pendaratan Apollo di bulan adalah palsu. Mereka tetap kekeh nih kalau pembuktian NASA tentang bumi itu bulat itu nggak nyata. Setelah Shenton wafat pada tahun 1971,
Presiden Flat Earth Society berpindah ke orang yang namanya Charles Johnson. Baru deh di pimpinan Johnson ini paham bumi datar yang mereka percaya itu makin nyebar. Promosi yang dilakukan itu ya makin gencar. Mereka buat kayak semacam buletin, pamflet, peta, terus juga video di YouTube, video di TikTok. Pokoknya promosi besar-besaran mengenai Flat Earth itu banyak lah. Sampai beberapa tahun setelahnya, organisasi ini mempunyai sekitar 3.000 orang. Yalah, udah pada promosi gede-gedean tapi followersnya masih 3.000, kalah sama Yonglek sama Atta Halilintar. Walaupun followernya udah banyak banget nih ya, 3.000 orang tuh banyak ya. Organisasi ini sempat mengalami kemunduran beberapa kali. Mereka sempat bergonta-ganti presiden atau pemimpin organisasi. Ada nih orang yang paling bisa dibilang orang yang paling into banget, yaitu adalah Daniel Shenton yang melakukan pendirian ulang terhadap Flat Earth Society di tahun 2004. Dia mengumpulkan banyak tulisan dari pendahulu Flat Earth dan membuka forum diskusi berbasis web. Tahun 2009 mereka meluncurkan situs resmi nih dan menampilkan seluruh tulisan yang sudah ada, kayak semua dokumentasinya itu ditampilin di websitenya, dan websitenya itu dikenal sebagai theflatearth.org. Ya, lu bisa download banyak tulisan dari puluhan tahun sebelumnya, pokoknya segala hal tentang Flat Earth ada di sana. Terus pada November 2010 muncul nih forum diskusi Flat Earth di Twitter, Facebook, sampai akhirnya bercabanglah ke Instagram, YouTube, TikTok, grup Telegram, dan berbagai macam media komunikasi lainnya. Bisa dibilang, singkat cerita ya, kepercayaan mengenai Flat Earth itu udah ada sejak filsuf Yunani kuno. Perdebatannya juga udah ada sejak zaman itu. Nah, penyebaran paham ini menggunakan berbagai macam media itu ya juga sesuai dengan zamannya. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada orang yang menyebarkan paham mengenai bumi datar. Lalu muncul suatu paket pertanyaan nih. Sekiranya apa aja sih paham-paham yang disebarin sama penganut bumi datar? Yang pertama pastinya adalah pembuktian ilmiah bumi itu datar. Argumen ini ada di satu artikel yang dibuat John Davis pada 23 Mei 2016. Artikelnya ini dimuat di situs resmi Flat Earth. Nah, di tulisannya mereka memberikan semacam pandangan teori relativitas Einstein, membuktikan bahwa bumi itu datar. Di awal tulisannya, dia menyebut teori relativitasnya Einstein itu berkaitan dengan kecepatan dan percepatan. Dan kemudian pernyataan tentang hukum gerak Newton. John Davis memberi interpretasi bahwa, jujur ya, ini agak sedikit bingung dan ribet buat gue sendiri nih ya. Gue nggak nyampe nih, gue bego bet lah. Pokoknya kalau teori lengkapnya ada di link deskripsi, ada di situsnya si Flat Earth. Tapi kalau gue terjemahin ke bahasa sehari-hari nih ya, intinya adalah segala sesuatu yang berjalan lurus, artinya dia berjalan di permukaan datar. Ini menurut gue ada benarnya. Kalau coba berkhayal nih, misalnya lo naik kapal laut nih ya. Nah, kapal laut itu jalan lurus terus tanpa ada turunan. Itu artinya kapal berlayar di permukaan laut yang datar. Begitu juga dengan pesawat. Kalau pesawatnya terbang lurus terus, berarti itu terbangnya lurus terus, berarti ya buminya datar. Ibarat kata nih ya, kayak kalau ini bumi, kalau lurus terus, nah keluar kan tuh ke, ya nggak tahu kemana nih. Tapi kan kalau lurus terus dan sama, berarti dia jalan di permukaan datar dong. Menarik ini teorinya ya. Lalu teori kedua adalah gravitasi itu tidak nyata. Karena paham Flat Earth ini meyakini kalau bumi itu datar, penganut paham ini nggak percaya nih sama yang namanya gravitasi. Kalau pengetahuan umum simpelnya ya, kalau gravitasi itu kan yang menyebabkan benda itu jatuh. Kayak ini jatuh nih. Nah, gara-gara gravitasi. Bulan mengorbit bumi dan semua planet mengorbit matahari, itu semua karena ada daya tarik gravitasi. Nah, kalau penganut Flat Earth berpikiran gravitasi itu hanya teori, hanya sekedar bullshit lah.
Mereka punya asumsi kalau gravitasi itu kan menarik objek untuk tetap berada di permukaan bumi. Nah, gravitasi itu hanya menarik objek ke pusat titik tengah bumi nih, ya. Sehingga kalau kita berada jauh dari pusat gravitasi, itu akan menariknya secara horizontal. Kalau gravitasi itu ada, bakal bikin dampak yang aneh, kayak menyedot semua air ke permukaan bumi. Terus juga pohon-pohon, tanaman semua yang misalnya tumbuhnya di sini nih. Kalau di sini kan mungkin dia tinggi, berdiri nih ya, berdiri. Tapi kalau dia di samping sini, dia nanti bakalan bengkok. Kalau itu adalah efek dari gravitasi. Mereka yang percaya tentang bumi itu datar, misalnya kalau ini adalah bumi datar ya, punya pernyataan kalau gravitasi itu tidak ada. Mereka berkata kalau objek tidak dipercepat ke bawah, sebaliknya piringan bumi itu naik, berakselerasi ke atas dengan kecepatan sekitar 10 meter per detik kuadrat, didorong sama semacam kekuatan misterius. Wah, aneh nih ya, yang mereka sebut sebagai selimut energi gelap. Mereka lebih terima kalau hal yang membuat benda itu jatuh adalah kepadatan dan daya apung. Jadi kalau gue translate ke bahasa sehari-hari ya, para penganut bumi percaya kalau bumi ini tuh bagaikan lift yang lagi naik ke atas. Ya, ini bumi nih. Nah, lagi naik pelan-pelan ke atas sekitar 10 meter detik kuadrat. Jadi bisa dibilang bumi ini adalah semacam lift. Lalu yang ketiga adalah penjelasan tentang siang dan malam. Kalau kita berpikir lebih jauh tentang bumi datar, itu akan timbul pertanyaan, gimana jelasin siang dan malam? Nah, para penganut flat earth itu percaya kalau matahari bergerak dalam lingkaran yang mengelilingi kutub utara. Kalau mataharinya ada di kepala kita nih, ya, itu artinya siang. Kalau lagi nggak ada di atas kepala kita, itu artinya malam. Nah, ini ada gambar yang lebih jelas yang mereka cantumin di situs resmi buat jelasin siang dan malam nih. Lebih lanjut lagi, kan perputaran matahari itu juga mempengaruhi musim. Di situs resmi mereka tercantum kalau matahari lebih jauh dari kutub utara. Musim dingin terjadi di bagian utara dan musim panas di selatan. Begitu juga sebaliknya. Bisa dibilang ya, kalau ini adalah bumi, mataharinya tuh kayak digantung, terus diputerin. Nah ini matahari yang bergerak nih. Aneh nggak? Aneh sih. Matahari digantung cuy. Matahari digantung. Lalu keempat adalah perjalanan keluar angkasa itu tidak terjadi. Dari situs resmi mereka nih ada pernyataan kalau perjalanan keluar angkasa itu tidak terjadi. Disebutkan kalau badan-badan antariksa di dunia itu terlibat dalam konspirasi yang memalsukan perjalanan dan eksplorasi luar angkasa. Kemungkinan itu dimulai ketika ini, ingat gak loh sama Neil Armstrong atau zaman-zaman space race, yaitu zaman dimana perang dingin, dimana negara Amerika dan negara Rusia itu berlomba-lomba saling terobsesi ya untuk pergi ke bulan. Jadi mereka sedang berlomba nih antara Amerika dan juga Rusia untuk mencapai ke bulan, sampai-sampai mereka itu saling berbohong bahwa gue yang udah nyampe bulan duluan nih, dan Amerika yang menang kan pada kenyataannya, pada sejarahnya. Nah, setelah perang dingin udahan, konspirasi tentang perjalanan luar angkasa itu dimotivasi karena keuntungan politik. Kayak, lu ngapain dukung Rusia? Amerika lebih jago cuy, dia lebih pertama ke bulan. Jadi kayak jago-jagoan aja, namanya juga politik ya. Makanya sejumlah besar dana itu digelapkan karena cuma butuh sebagian kecil dari total anggaran untuk ngadain perjalanan ruang angkasa yang palsu. Nah lagi. Ya ini yang seru nih. Menurut mereka, perjalanan menuju luar angkasa yang pakai roket itu merupakan settingan, bullshit menurut mereka. Menurut lo gimana? Terlepas dari bumi itu datar atau bumi itu bulat, apakah lo percaya kalau manusia itu pernah menginjakan kaki di bulan pada space race di era perang dingin? Ini konspirasi lagi nih, serius nih. Beberapa ada yang menganggap pernah, beberapa ada yang menganggap itu settingan. Manusia menuju bulan, menurut lo itu settingan atau real?
Tulis di kolom komentar. Lalu yang terakhir adalah penjelasan tentang GPS. Kita kan sehari-hari pakai GPS nih, entah mau delivery makanan, nunjukin jalan, atau mau stalking mantan, pokoknya GPS lah. Kayak GPS itu bener-bener ngebantu banget lah. Nah, penganut Flat Earth gak percaya sama sekali adanya GPS di luar angkasa. Yang mereka percaya adalah di atas bumi yang datar ini nih, ya, ibarat kata ini adalah bumi yang datar, ada semacam kubah gitu yang bernama Celestial Dome. Terus juga ada semacam menara raksasa yang kemungkinan berada di area khusus yang sekiranya itu mengasih tahu kita posisi kita tuh ada di mana, ya GPS-nya itu. Nah, terus juga di kubahnya ini itu ada semacam kayak alat gitu yang nunjukin kayak oh lu di sini. Nah, ada tuh yang ngegantung lagi tuh selain matahari. Flat Earth percaya kalau bumi itu ya ada kubahnya. Bisa dibilang kalau lo terbang terlalu tinggi nih ya, misalnya lo di sini pakai roket terlalu tinggi, nah, tau mentok karena bumi punya atap. Itulah Flat Earth. Nah, ya, inilah, ini pusing sebenarnya sih. Kayak lu jelasin sesuatu hal yang nggak lo percaya, tapi lo mesti jelasin gitu, kayak ini tuh sebenarnya bertentangan dengan kepercayaan gua. Sebenarnya makin banyak dicari ya, makin banyak hal yang mereka percaya berkaitan sama Flat Earth. Intinya, kepercayaan tentang Flat Earth secara umum adalah bumi ini datar. Udah segitu aja. Karena sekarang mereka juga buka forum online di sosial media ya, mungkin pengikutnya udah lebih banyak lagi. Mungkin juga nih lo yang nonton ini adalah penganut bumi datar. Selain itu juga, selain lo, itu sebenarnya juga ada banyak beberapa figur internasional yang percaya, yang paham gitu, yang menganut paham bumi datar. Misalnya adalah rapper B.O.B yang punya membership khusus di Flat Earth Society. Terus juga ada si siapa penyanyi itu tuh AJ Styles. Terus juga namanya susah, Paul Kruger, dan masih banyak lainnya. Sekarang nih, gue mau kalian semua absen di kolom komentar. Siapa yang sekiranya kalau percaya bumi itu bulat, ya, terus juga bumi itu berongga atau datar. Pokoknya absen lah semuanya di kolom komentar. Ingat ya, sekali lagi, saling menghargai kepercayaan satu sama lain. Kalau lo tanya gue nih ya, Bang Ewing, lo percaya apa nih? Bumi itu datar, bulat, atau berongga? Ya gue mah cari jawaban yang paling aman lah. Kalau gue, karena gue beragama Islam dan banyak nafsiran di Al-Quran bahwa bumi itu bulat, ya udah gue percayalah bumi itu bulat. Mau lo percaya bumi itu datar, berongga, atau zigzag, ya silahkan aja. Mau lo berdebat sampai gimana pun juga itu tidak akan mempengaruhi kepercayaan gue atau keimanan gue. Segitu aja dulu lah pokoknya pembahasan tentang bumi. Ingat ya, gue gak bilang kalau bumi itu datar. Di video ini gue hanya menjelaskan asal muasal teori bumi datar dan juga beberapa teori yang dipercaya oleh kaum bumi datar. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di serba-serbi misteri selanjutnya. Good night.